bagaimana adab dalam makan, ya, dan juga minum tentunya. Yang pertama, kita perhatikan makanan dan minuman kita itu pastikan halal, ya, halal dan thayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shaliha inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi yang dimakan itu adalah yang baik-baik, yang halal, ya. Ya, bahasa sederhananya adalah halalan thayyibah. Kemudian yang kedua, ketika kita makan, jangan gunakan peralatan makan dari emas dan perak. Baik itu sendoknya, sendok emas kah, sendok perak, gelas emas, cangkir emas, begitu ya, piring emas, piring perak. Ini tidak boleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang siapapun dia yang minum pada bejana perak, sesungguhnya dia mengobarkan api neraka jahanam dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu. Kemudian yang ketiga, adabnya ketika makan, hindari berlebih-lebihan dan boros. Artinya apa? Jangan sampai kita makan sampai sangat kekenyangan. Ya, sampai sakit perutnya, ya, menahan beban makanan yang begitu penuh di perut kita. Ini tidak boleh dan tidak baik tentunya. Dan dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, seorang mukmin makan dengan 1 lambung, sedangkan orang kafir makan dengan 7 lambung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian yang keempat, makan dan minum harus dengan tangan kanan. Tidak boleh kita menggunakan tangan kiri, kecuali tidak mampu. Ya, misalnya tangannya tidak ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian makan, makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini jelas, ya. Tidak boleh kita menyerupai setan, yaitu dengan makan atau minum menggunakan tangan kiri. Harus gunakan tangan kanan. Kemudian, ketika kita makan, maka sebelumnya harus membaca bismillah terlebih dahulu. Dan kalau lupa membaca bismillah, maka di pertengahan ketika kita ingat, kita baca bismillah. Ya, bismillah fi awalihi wa akhirihi, begitu. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita tidak membaca bismillah, maka setan akan ikut makan bersama kita. Sehingga ini akan mengurangi keberkahan atau bahkan menghilangkan keberkahan dari makanan itu. Mari kita perhatikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama seseorang yang sedang makan. Orang itu belum menyebut bismillah ketika hendak makan, sehingga dia makan saja makanannya itu. Dia makan terus sampai hampir habis, sampai tinggal sesuap lagi. Ya, tinggal sesuap lagi, suapan terakhir. Dia ingat ketika itu dia belum membaca bismillah. Maka seketika itu dia menyebut nama Allah dan dia memakan satu suapan terakhir itu. Bagaimana bismillahnya? Disebutkan dalam hadis ini, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Artinya dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir. Kemudian selepas itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan tadi makan bersamanya. Jadi sebelum dia membaca bismillah, setan makan bersamanya. Tetapi ketika dia menyebut nama Allah, maka setan langsung memuntahkan semua yang ada dalam perutnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Nah, ini penting sekali, ya, perhatikan membaca bismillah sampai-sampai kalau kita lupa dan baru ingat di pertengahan atau baru ingat di akhir saat makan, maka bacalah bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dan kalau kita menyaksikan teman kita lupa membaca bismillah, maka ingatkan dia.
Ya, atau bagi orang tua ini penting sekali. Didik anak-anak kita untuk senantiasa membiasakan diri membaca bismillah ketika hendak makan. Dan ketika anak kita lupa, maka ingatkan dia. Baca, walaupun sudah hampir selesai. Begitu ya. Nah, kemudian adab yang berikutnya adalah adab yang ke-6. Yaitu ketika sudah datang waktu sholat, maka kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu, ya, ketika makanan sudah dihidangkan dan ketika perut sudah lapar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan dan sholat telah ditegakkan, maksudnya sudah waktunya azan, maka mulailah dengan makan malam dan janganlah tergesa-gesa untuk pergi sholat sampai makanmu selesai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini merupakan sunnah yang banyak yang belum tahu tentunya ya. Dan tentu ada hikmah di sini, ada faidah dari hadis ini bahwa seseorang yang sudah lapar dan dihidangkan makanan, ketika dia makan terlebih dahulu baru dia sholat, maka sholatnya lebih khusyuk dibandingkan ketika dia langsung sholat dan menahan lapar. Sehingga fikirannya akan memikirkan makanan. Ya, dia memikirkan lezatnya makanan yang sudah dia lihat tadi di meja hidangan. Begitu. Dan inilah indahnya syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa maha rahmahnya Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya ketika hambanya lapar. Ya. Kemudian pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, adab yang berikutnya adalah ketika makanan masih panas, maka kita disunnahkan menunggu makanan tersebut sampai makanan itu tidak terlalu panas, ya. Barulah kemudian dia makan. Dan ini mendatangkan keberkahan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya yang demikian itu dapat mendatangkan berkah yang lebih besar. Hadis riwayat Ahmad. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah tidak meremehkan dan tidak mencela makanan. Nah, kalau kita tidak suka dengan menu masakan tertentu, maka sebaiknya kita diam. Jangan kita mencelanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau suka, maka beliau makan itu makanan. Tetapi apabila beliau sallallahu alaihi wasallam tidak suka, maka beliau tidak memakannya. Beliau cukup meninggalkannya. Ya, tidak dicela, tidak dicaci maki makanan itu, tidak dinilai ini itu, tapi beliau cukup tinggalkan. Ya, kalau beliau tidak suka. Maka seperti itulah hendaknya sikap kita, ya, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pendengar yang budiman, adab yang ke-10, kita disunahkan untuk memungut makanan yang terjatuh. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian makan, lalu makanan itu jatuh, maka hendaklah dia memungutnya dan membuang bagian yang kotor, kemudian memakan bagian yang bersih. Jangan ia biarkan makanan itu seluruhnya untuk setan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, jadi berdasarkan hadis ini pendengar, kalau kita makan dan masih ada peluang untuk dibersihkan makanan itu, kita ambil. Kecuali kalau sayur tumpah di tanah, itu sulit sekali ya. Tapi kalau bentuknya adalah roti, bentuknya adalah buah, ya, itu bisa dibersihkan. Yang kotornya dibuang, yang bersihnya kita makan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyunahkan kita ketika makan menggunakan 3 jari. Ya, ini untuk makanan-makanan yang bisa dipegang dengan 3 jari. Seperti kita memakan kurma, memakan roti, memakan buah, ya, memakan nasi, itu bisa dengan 3 jari. Dan setelah selesai, maka jangan dahulu mencuci jari-jari tersebut sebelum kita jilat. Kita jilat dulu makanan-makanan yang masih menempel di jari jemari, barulah kita cuci tangan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian selesai makan, maka janganlah dia mengusap jari-jarinya sebelum dia membersihkan dengan mulutnya, yaitu dengan cara menjilatinya atau menjilatkannya pada orang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kalau kita masih merasa canggung atau merasa kurang nyaman dengan sunnah ini, maka mulai sekarang kita latih supaya kita terbiasa dengan budaya sunnah seperti ini. Dan kita tidak boleh mencela, ya, jangan sampai ada ungkapan dari lisan kita bahwa ini adalah perilaku yang jorok, perilaku yang menjijikan dan sebagainya. Tidak boleh. Ini adalah bagian dari sunnah, dan mencela sunnah itu haram hukumnya. Ya, kemudian yang terakhir. Selesai makan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap ucapan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku makanan ini dan yang telah memberikan rezeki tanpa daya dan kekuatan dari diriku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan ungkapan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini hendaknya kita hafal, ya. Demikian adab-adab makan dan minum, semoga bisa kita terapkan, bisa kita laksanakan, dan kita lestarikan sunnah-sunnah ini agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.